Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih, ini channelnya kita bersama, mari tetap dukung ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu video cuplikan dari TikTok ya, yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Dalam pengajiannya itu ada seorang umat yang bertanya, saya ini seorang pengusaha kue dan ada pelanggan non-muslim, dan apakah saya boleh, karena itu digunakan untuk acara Natal, apakah itu boleh saya jual? Katanya teman-teman sekalian tidak boleh, karena itu untuk perayaan Natal ya. Lagi-lagi teman-teman sekalian ya, ini kembali kepada haramnya Natal ya. Karena katanya kalau menjual di situ sama aja sudah mengakui ya, seperti yang diajarkan oleh Abdul Somad juga ya, sama ya. Mengakui 3 kata Abdul Somad. Mengakui Isa Al-Masih lahir di tanggal 25 Desember dan mengakui Isa Al-Masih anak Tuhan dan juga mengakui Isa Al-Masih di palang salib. Dan demikian juga Ustadz Firanda, dia katakan bahwa itu tidak boleh. Sama halnya kita sudah mengakui bahwa anak Tuhan lahir di tanggal 25 Desember. Nah, teman-teman sekalian, mereka ini terus berusaha untuk mencocok logi sesuai dengan pemahaman-pemahaman mereka, dan yang menurut saya hal ini sebenarnya tidak boleh dipublikasikan. Jika saudara membuat sebuah pengajaran khusus, bahkan kajian-kajian khusus buat umat setempat, seharusnya itu tidak boleh disiarkan. Agar orang Kristen tidak mereaction, tidak memberikan jawaban. Seperti saya teman-teman sekalian. Tentu mendengarkan hal ini saya harus komen. Kalau saya tidak komen, seakan-akan apa yang disampaikannya, apa yang diklaimnya ini adalah betul. Oleh karenanya saya harus komen. Mari teman-teman sekalian kita menonton video berikut ini, agar kita bisa berkomentar lebih jauh lagi. Berikut videonya. Pak Ustadz, kalau kita usahanya membuat kue, terus yang order non muslim untuk perayaan Natal, nggak boleh. Kalau dia order saya tidak bilang untuk perayaan Natal, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang ini untuk Natalan ya nggak boleh, karena itu adalah acara hari kesyirikan, hari di mana menganggap bahwasanya Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan, yang Allah murka dengan hari tersebut. Yang Allah murka dengan hari tersebut. Ya, maka tidak boleh kita ikut serta dalam mensukseskan acara-acara seperti itu, tidak boleh. Dengan Gus Dur bicara seperti ini, kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur, saya ini beragama kayak pegang bara, dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan, artinya oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan, dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang disampaikannya ini di-upload ke TikTok teman-teman sekalian, jadi viral ya. Jadi kalau saudara orang muslim punya bisnis kue, tak boleh jual ya di hari Natal ini karena orang Kristen nanti beli. Ya. Di tempat saya teman-teman ada banyak sekali warung-warung muslim, ada banyak sekali ya toko kue. Dan kalau Natal otomatis saya belanja di situ, saya juga makan di situ, di toko-toko mereka dan juga di warung mereka. Maka selama ini yang muslim yang menjual itu sudah dikategorikan mendukung acara haram-haram gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Teman-teman, inilah yang disampaikan oleh Buya Sakur. Sangat jelas
Kalau menjadi seorang muslim dan punya pikiran, pola pikir yang baik, seharusnya berpikir dong ya, ambil hal-hal yang baik. Coba bayangkan saja, jika saudara punya usaha dan di situ mayoritas Kristen. Dan orang Kristen mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz Firanda macam gini. Maka tentu saja ini akan terjadi yang namanya itu saling mengkontak-kontakkan. Oh, dia punya usaha itu kue. Kan dia nanti saya dibilang haram gitu ya. Karena ini udah hari Natal. Kalau saya beli kue di toko muslim, nanti kan ya saya lagi diharam-haramkan gitu. Akhirnya usaha daripada saudara atau saudari kita muslim itu tidak akan lancar, teman-teman sekalian. Ya, ada banyak sales-sales daripada muslim, jual senter, jual kasur angin, jual apa lagi ya. Begitu banyak sekali sales-sales ya, jam tangan gitu. Bayangkan kalau orang Kristen juga mengharam-haramkan itu untuk memperluas Islam. Misalnya ya, itu untuk mendukung program-program Islam itu mereka itu agama Islam. Tak boleh. Kristen haram hukumnya membeli produk-produk yang dijual oleh orang yang beragama muslim. Bayangkan teman-teman. Kalau kita sama-sama mengikuti pola pikir dan juga kegoblokan daripada kadrun-kadrun ini. Itu yang akan terjadi. Kita seakan-akan tidak saling kenal dengan Kristen dan Islam. Nah teman-teman sekalian, yang poin penting yang saya mau sampaikan lewat video ini, biarlah apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda ini mau menjadi pelajaran buat kita. Mari kita mengambil sisi positif ya, nilai positif di situ ya. Jangan sampai kita bodoh dan mengikuti apa yang disampaikannya. Bayangkan kalau seandainya yang punya toko kue tadi itu adalah orang yang minoritas di lingkungan orang Kristen. Pada saat perayaan Natal kan itu kesempatan dia untuk melancarkan usahanya. Maka harus diharamkan oleh Ustadz Firanda. Maka bangkrutlah teman-teman sekalian. Kasihan ya. Nah, apakah kalau sudah mendukung itu, menjual barang, menjual kue kepada orang Kristen dalam perayaan Natal ini haram? Sama sekali tidak. Bahkan ini juga sama sekali tidak mendukung untuk mensukseskan acara perayaan Natal kekristenan ketika saudara menjual kue. Sama sekali tidak ngaruhnya, tidak pengaruh. Ya, tidak pengaruh teman-teman sekalian. Kami bukan soal makan minum dalam perayaan Natal, tapi sukacita hati kami dalam memperingati kelahiran juru selamat ke dunia ini. Karena Yesus Kristus bukan hanya juru selamat untuk Kristen, tapi juru selamat untuk seluruh dunia, untuk alam semesta. Ini dia kehebatan kekristenan. Jadi teman-teman sekalian, di tanggal 25 Desember itulah kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Nanti bisa dicek di video-video saya yang lain. Dan bisa juga lebih tepatnya, teman-teman bisa cek di video daripada Bambang Nursena yang menjelaskan bahwa memang kelahiran daripada Tuhan Yesus Juru Selamat jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi teman-teman sekalian, biar kalau mereka terus nyinyir, tapi yang jelas adalah Tuhan Yesus Kristus telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa mereka. Kita yang tadinya dihukum, kita yang tadinya harus dibinasakan. Tetapi Tuhan Yesus menanggung semuanya ini agar saya dan saudara bisa diselamatkan. Jadi teman-teman, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain daripada nama Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus, nama Yesus berkuasa, dan Dia sendiri yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus dan ini ya dan amin. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biar hal ini boleh mengedukasi kita dan memberikan wawasan buat kita.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.